Lihat layarnya kulit, lemak, daging, lemak, dan juga daging. Jadi ini yang paling crispy itu atasnya kulitnya. Wow. Hey, what's up my friends? Back again with Miranda Kegel di My Daily Vlog. How are you guys today? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Kembali lagi di vlog hari ini, kita mau kuliner lagi, mukbang. Kontennya kali ini non halal, karena kita di Bali ya. Di Bali itu banyak ya non halal. Sama surga non halal kedua tuh katanya di Bangka. Tapi ya ini adalah tempat yang bisa dibilang gak hidden gem banget, tapi ini hidden gem. Karena ini pasti belum banyak yang tahu nih. Jadi kalau teman-teman pada suka ke ibab, ya kan? Ini sejenis kayak ibab gitu ya di Bali. Teman-teman aku kalau misalkan ke Bali itu pasti update-nya ibab. Tapi sebenarnya yang seperti ibab itu banyak guys tempatnya di Bali. Salah satunya ini. Ini namanya Mr. Samchan. Oke, ini tempatnya nih, Mr. Samchan. Kita akan coba ya. Samchan itu basically pork belly. Ayo kita masuk. Tuh, tempatnya sepi. Jadi ini enak buat kongko-kongko di sini ya, indoor gitu. Wih. Wah, itu aku mau itu. Oke, kita udah sampai di Mr. Samchan. Wah, ini tempatnya cozy abis, dan di sini ini tempatnya baru guys, termasuk hidden gem yang baru. Tapi ceritanya adalah si Mr. Samchan ini udah berjualan makanannya via online. Jadi frozen food yang dikirim, dan itu banyak sekali peminatnya. Sampai akhirnya dia bisa buka restoran, atau dia udah buka restoran di mana kita bisa mencoba makanannya langsung. Jadi teman-teman pencinta non halal, di sini adalah salah satu surga dunia yang baru. Yes. Biasanya kalau kita makan pork gitu ya, kita makan samchan, kita makan crispy pork, temennya tuh harus ada soju, kalau enggak bir. Itu enak sekali. Apalagi kalau Korean barbecue, biasanya kita makan samgyeopsal kan. Pork belly kan disebutnya samgyeopsal kalau dalam korbek. Kita nanti cek ya, ada soju atau enggak bir. Dengan catatan minumnya masih dalam consideration gitu ya, dalam batas wajar, nggak berlebihan, hanya untuk dinikmati bersama dengan kuliner. Jadi untuk nge-flush juga enak sekali. Oke, ini karena ruangannya indoor. Aku nggak tahu nih di sini apakah smoking area atau enggak. Tapi kayaknya sih lebih ke enggak ya. Jadi benar-benar di sini untuk kita berkuliner. Tapi teman-teman yang mungkin ngerokok atau nge-vape bisa di tempat lain atau di luar gitu ya. Biasanya kalau di Bali itu kita makan dulu, atau kebalikannya, kita nongki dulu, baru habis itu kita makan sampai kenyang gitu ya. Jadi tempat nongki sama tempat makan itu berbeda. Misalnya orang nongki dulu di Shishi gitu ya, Shishi Bali. Habis itu mereka makan malamnya nanti di dimsum ing kayak gitu. Wih, cahaya surga. Dani sudah siap dengan lighting. Kita udah dapat izin nih untuk syuting dan pasang lighting ya. Kita akan review benar-benar. Ini harus makan samchan ini biar kayak gini. Udah aku. Kok kamu di sini, Ben? Harusnya aku di mana? Di sini. Iya. Wih, asik. Ini pork noodle, Kak. Pork noodle. Lihat menunya, Mr. Samchan. Wih, ini. Untuk harganya bisa dibilang decent ya. Dia di tengah lah, middle price. Jadi menunya ini nggak terlalu banyak, dia simple. Ada pork noodle, ada pork fried rice. Terus ala carte-nya kalian bisa nambah samchan goreng atau Mr. Samchan soup. Wah. Dan ini bisa dibilang kalau dalam bahasa Meksiko ini chicharron. Chicharron versi Chinese. Tapi ya chicharron itu basically pork belly atau perut babi digoreng, deep fried. Oh. Direbus dulu pakai aromatics, terus habis itu digoreng. Ini tes kriuk. Lihat layarnya kulit, lemak, daging, lemak, dan juga daging. Jadi ini yang paling crispy itu atasnya kulitnya. Wow, wangi pertama, crispy, umami, dan masih hangat, masih panas. Jadi bener-bener baru digoreng. Pertama kita coba yang pork noodle dulu. Dia dikasih pakai sama sup. Gurih, fresh, pakai daun bawang. Kita coba noodlenya. Ini versi yang kayak semacam kue tiao gitu ya. Noodlenya lebar-lebar. Al dente, chewy. Ada sayur pakcoy, crunchy. Oke, yang ini daging ayam nih, kayak semacam daging ayam kecap gitu. Ada pangsitnya juga. Pangsitnya ini ada isian daging ayamnya, tapi pangsitnya enak kayak pangsit babi GM. Bukan pangsit yang biasa ini, pangsitnya bagus nih. Ini pangsitnya kayaknya banyak di telurnya gitu. Kalau kena mulut tuh repuh. Isian daging pangsitnya nih
ayam. Pangsitnya bakmi jiem kan enak ya. Ini mirip. Aduk lagi deh ya. Bumbunya di bawah ya. Bumbunya di bawah. Untuk noodle-nya sendiri, dia bagus dia masaknya. Gurihnya pas, manisnya pas, nggak terlalu oily. Karena cocok dipasarin sama pork belly-nya. Pork belly-nya soalnya udah asin dan juga oily, karena dia lemak ya. Kalau mie-nya terlalu oily atau terlalu gurih, jadi enak terlalu banyak rasa gitu ya. Jadi pas dicampur sama mie-nya, asin dari pork belly-nya itu di mulut itu bercampur dengan sempurna. Tapi menjadi balance, menjadi di tengah-tengah gitu rasanya perfect. Dan juga pas kita masukin acar ini ke mulut kita, rasa asamnya itu juga nge-flush dari semua minyak-minyak yang keluar jus-jus dari pork belly-nya. Jadi ini benar-benar kombinasi yang mantap. Kuah dari si pangsitnya ini juga seger. Kita coba pangsitnya ya. Pangsitnya ini tipe pangsit rebus gitu. Pangsitnya juga lembut, ada isiannya juga. Es kriuk lagi. Wow. Oh, kita ada dari es kriuk. Es kriuk dan wow. Kripsi abis. Gimana? Nggak berubah. Jadi memang harus dicampur sama nasi atau sama mie-nya. Jadi cocok untuk jadi lauk gitu ya. Mantap. Mantap. Tidak merasa seperti bintang dan tidak punya sindrom bintang, walaupun suka minum bintang. Iya. Oke, cara nuang bir. Tuang aja. Jangan takut sama busa. Kalau busanya tidak kita adakan di gelas, nanti busanya di perut. Jadi nggak usah pelan-pelan gitu, nggak usah, nanti perutnya jadi bloat. Jadi biarin justru bir itu berbusa kayak gini di gelas. Langsung. Kalau sendiri aku bisa. Oke, kita ke menu selanjutnya. Waduh. Ini apa nih? Babi kecap sambal korek ya kak ya. Wow. Korek. Yang ini Mr. Samchan sapi garam. Ini makannya harus sama nasi nih mbak. Jadi ini menu ala carte. Kalian bisa makan sama nasi, kalian pesan nasi lagi. Mr. Samchan. Wow, sambelnya lengkap. Ini sambal apa tadi? Ini sambal korek. Korek. Ini supnya. Ini. Jadi kita kedatangan Mr. Samchan spesial. Jadi ini nasi dengan crispy pork belly dan juga dengan sambelnya. Ada sambal korek itu, ada sambal matah, ya kan? Dan ini kayaknya sambal bawang nih. Coba ya. Kalau crispy porknya sih kayaknya sama yang mie tadi ya. Oke. Coba sambal matahnya. Wangi, crispy. Nasi. Wow, mantap sih ini. Sambal matahnya gurih. Itu cocok banget nih. Gini, sambal, pork. Balance di mulut itu ketemu banget ya. Crispy-nya dapet, juicy-nya dapet, asin gurihnya dapet. Ini kan yang biasanya orang Jakarta suka nih kan, crispy pork pakai sambal matah gini kan. Iya. Crispy pork sambal matah gini. Kepala tuh miring-miring gitu ya makannya. Wah, nggak bisa berkata-kata. Kita larutkan dengan bir. Nikmat, gurih, crispy, juicy, nasinya juga al dente. Karena mungkin nasi yang sama ini dibikin nasi goreng juga, aromatics juga dari sambal matahnya, dan juga ada 2 pilihan sambal ya. Ada ini, sambalnya nggak terlalu pedes, dia medium hot. Sekarang kita coba yang kecap. Dulu Rofa. Nasi. Iya cocok. Aku suka bikin di rumah kali ini. Empuk, bagian belinya tuh empuk ya, yang ini kecil-kenyal gitu, manis. Melt in your mouth. Karena itu udah dimasak agak lama nih. Ini ada kuahnya kayak bumbu Bali ya, kuah balung gitu. Ada potongan daging dan tulang, lobak ini. Kalau kuahnya itu lebih kepada pencuci mulut gitu, dia nggak terlalu flavorful. Karena yang lainnya kan udah penuh dengan flavor. Jadi ini cocok untuk netralisir dan juga cocok untuk ditaruh di atasnya nasi kayak gini. Gitu ya, biar nasinya lebih harum dan lebih empuk dimakan dengan
poknya gini. Malah aku lagi kelaparan karena ini adalah buka puasa aku. Sekarang jam 7 malam. Oke, gimana dengan yang cabai garam? Kita cobain ya. Sebenarnya dia nggak beda jauh sama yang biasa. Cuma cabai garamnya ini kan sebenarnya kan bawang ya, bawang putih, bawang merah dan daun bawang. Ininya nih gurih nih, ininya wangi. Tapi untuk rasa poknya teksturnya sama. Jadi dia ibaratnya lebih wangi aja. Tapi enak kalau kalian mau nambah ala carte, aku saranin yang lebih kecap. Kalau ini beda dia. Empuk, manis gurih gitu. Luar biasa. Benar-benar combo yang saling bersinkronisasi dan juga terharmonisasi dengan baik ya. Nasinya, supnya, dia nggak terlalu flavorful tapi dia justru malah nge-flush dari semua kegurihan dan lemak-lemak yang ada. Crispy porknya yang teksturnya crunchy, nasi kriuknya juga mantep banget. Sambalnya yang aromatik, wangi. Sambalnya juga pas rasanya, dia keasinannya juga pas, gurihnya pas. Terakhir ada sambal korek. Dia lebih kayak sambal yang pakai jeruk gitulah. Kalau yang sambal bawang ini lebih kepada sambal yang wangi. Yang sambal korek pedesnya minta ampun. Langsung teng. Jadi ini kayak fusion antara Chinese dan juga Balinese. Karena tekniknya dia ini yang namanya kalau dalam Chinese ini lurofen. Jadi babi kecap gitu pakai nasi itu disebutnya lurofen. Kalau yang samchan ini kan memang ya samchan gitu ya, crispy pork belly dengan elemen-elemen sambal matah dan juga kuah balung dengan bumbu Bali. Dan itu it works together dan dilarutkan kan gini. The stars. Gokil. Oke, ini menu yang selanjutnya nih guys. Kita nyobain ya. Ini namanya nasi bakmoy. Jadi ini makanan katanya justru ini khas Surabaya nih. Jadi ini campur-campur ya karena dia resep dari warisan keluarga gitu. Jadi ownernya punya ibu, masaknya enak gitu ya. Terus dia jualan dah. Nah, ini salah satu menu andalannya juga. Kita cobain ya. Nah, ini lucu nih. Ini jarang di Bali nih. Jadi ini ada kayak sambal petis, pakai kuah, masih anget kuahnya, ini masih panas bahkan. Terus ini ada daging cincang. Jadi daging cincangnya ini adalah babi campur ayam, pakai nasi, pakai kerupuk dan juga pakai semacam cakwe gitu. Oke, kita coba ya dagingnya. Dagingnya ini wangi, lembut, ada lemak-lemak babinya, berasa juga tekstur daging ayamnya. Kalau cakwenya oke lah kalau pakai nasi. Lumayan. Sambal petisnya enak. Pedes. Sambal petis ini manis, pedes, agak sedikit smoky gitu ya. Aroma petisnya. Terus ada juga telur rebus digoreng gitu. Telurnya unik nih, dagingnya enak, sambal petisnya juga enak. Dan memang yang menjadi highlight di sini itu adalah crispy pork belly-nya. Ini aku cuma nyobain aja menu-menu yang lainnya juga. Tapi overall enak. Hanya aku sampai nggak bisa berkata-kata. Tapi overall ya dari yang lapar banget terus ketemu crispy pork belly dan juga bir, gokil sih. Kayaknya memang kalau crispy pork belly yang versi kayak gini itu cocoknya sama bir. Tapi kalau yang dibakar pakai arang, yang kayak samgyeopsal korbek itu cocoknya sama soju. Karena kan bisa dibilang kalau bir itu kan lebih sedikit ringan ya, light gitu ya. Kalau soju kan alkohol lebih tinggi. Kalau misalkan yang dibakar itu kan minyaknya dia lebih lumer kan karena baru dibakar di depan kita kan korbek kan. Alkoholnya itu ngebersihin kayak pellet kita dari grease dan oilnya itu dari samgyeopsal yang kita bakar. Kalau ini kan dia digoreng, tapi kan karena digoreng jadi minyaknya udah banyak turun ke penggorengan. Jadi dia oilinya masih dapat, crispy-nya dapat, tapi dia nggak terlalu basah lah. Lebih kepada tekstur dia, kriuk-kriuk crispy gitu. Cocok sama bir. Kalau kalian kesini aku rekomenin coba yang crispy pork belly sama nasi, terus pakai sambal matah. Atau kalau kalian suka mie juga bisa yang crispy pork belly yang noodle. Terus untuk pangsit yang gorengnya itu bisa pesan ala carte, bisa pesan tambahan. Nih aku pesan tambahan pangsit goreng. Nih makasih. Boleh kenalan di kamera nggak? Ini ownernya nih. Say hi dong. Halo. Kakak siapa namanya? Namanya Tea. Kak Tea nih. Jadi kalian kalau kesini nanti dilayani sama Kak Tea, ownernya langsung. Baik banget orangnya. Terima kasih Kak Tea. Thank you. Ini aku bilang tadi. Jadi ini sambalnya kayak sambal Bangkok gitu. Aku doyan nih. Baru digoreng lagi nih, panas. Aku dari kemarin banyak salah nyebut. Masa dieng aku sebut cideng. Syuting kan di restoran sushi kan. Ini wasabinya kan lokal. Wasabi asli gitu loh. Wasabi yang masih buah. Ini dari dieng ya, mau ngomong gitu. Tapi ini dari cideng. Salah sebut gitu. Hasil jadi meme lagi gue. Kayaknya dalamnya juga justru kayak ada udangnya ya. Wangi-wangi udang. Ayam udang ya. Setelah yang baru digoreng ini, aromanya keluar nih udangnya.
Ya kayaknya ada udangnya. Wangi gitu soalnya. Ini bisa dibilang malah enakan ini daripada yang bakmi GM. Isiannya lebih fresh, lebih banyak. Cocok banget nih sama sambal cocol Bangkoknya. Ini makanannya dia fusion gitu ya, family heritage atau resep dari keluarga turun temurun. Biasanya yang resep-resep keluarga gitu yang enak. Kita juga punya resep keluarga ya Beb ya. Kamu juga bisa bikin bakmi kan, bakmi ayam, bakmi babi kan kamu juga bisa kan. Enak sekali. Bakmi Bangka. Karena Nadia ini orang Bangka, papahnya orang Bangka. Kalau Nadianya Bangke, Bangka Muara Angke gitu. Karena suka nongkrong di Muara Angke. Kayaknya kalau kamu yang dikatain papamu akan mendukung aku deh. Di Nadia juga bisa nih masak-masak makanan Chinese dan juga non halal. Karena keluarganya dari Bangka itu makanannya ya begini guys. Jadi kalau lagi main ke rumahku nih Nadia, dia suka masakin aku. Enak ya kalau punya pacar yang minta masak. Kau paling suka apa aku bikin? Semuanya suka. Ini lucu ya, ini fun fact nih. Masakan Nadia itu sebenarnya apa ya? Semuanya enak gitu ya. Tapi setiap dia nanya yang paling enak apa? Yang paling enak adalah yang baru dia masak. Dalam arti gini, misalkan ayam kecapnya dia kan enak nih. Terus besok dia masak bakmi. Bakminya jadi paling enak. Besoknya lagi masak somai. Somainya jadi yang paling enak. Besoknya lagi masak gyoza. Gyozanya yang paling enak. Karena setiap makanan yang dia bikin enak, setiap dia masak sesuatu yang baru dan aku mencobanya, aku kayak anjrit enak banget. Ini nih yang paling enak nih gitu. Besoknya bikin yang lain, enggak nih ini yang paling enak ternyata. Jadi kita suka berantem. Berantemnya gara-gara gini. Jadi yang mana yang paling enak? Yang paling enak adalah grilled cheese. Siapa ya? Guys, aku lagi main sama anjingnya Katea nih, namanya Kai. Umur berapa kak? Umur 1,5 tahun. 1,5. Tapi gede banget. Iya ya. Badannya dia terlalu gendut. Makanya babi mulu. Makannya babi. Kamu beruntung ya. Kamu beruntung Kai. Oke teman-teman, kita sudah selesai makan. Terima kasih Katea. Thank you. Kalau mau kesini, alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Nakula nomor 5. Di belakangnya Trans Studio Mall. Trans Studio Mall, ada gang, masuk aja. Terus bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Oke, kalau Instagramnya? Instagramnya Mr.Samchan. Oke, jadi ditunggu sama Katea di sini ya kalian ya. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe. Terima kasih teman-teman sudah menonton, and sehat-sehat selalu semuanya. Keep us small on your face. I will see you guys in the next video. Cheers.